Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Chris Ada Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Cool Sudoku yang dibuat oleh Chinstrap. Dan kita punya beberapa varian garis yang membentuk simbol S ini ya. Dan saya baru tahu juga nama simbolnya adalah Cool S ya untuk nama simbolnya. Dulu waktu SD ada beberapa teman saya yang mencoba untuk membuat bentuk seperti ini ya untuk huruf S-nya. Sangat keren banget di sini oleh Chinstrap membuat Sudoku dengan tema Cool S ini. Luar biasa sekali. Oke, dan mari kita langsung saja untuk lihat peraturannya. Dan kalau kalian ingin berpuzzle juga, link puzzle hari ini ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Kemudian untuk S yang pertama di sini, angka yang bersebelahan di sepanjang garis 3 harus memiliki selisih minimal 4. Jadi ini adalah Dutch Whispers ya, di mana angka yang bersebelahan di sepanjang garis tersebut harus memiliki selisih 4 atau lebih. Kemudian juga kita punya S yang membentuk renban, angka pada garis ungu membentuk satu set angka yang berurutan dan tidak berulang dalam posisi apapun. Jadi ini adalah renban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Misalkan ini adalah renban 7 petak berarti. Kita harus membuat 7 angka yang berurutan. Misalkan 2 sampai 8 ya. Itu adalah 7 angka yang berurutan, angkanya berbeda semua, tapi penempatannya bisa random aja. Misalkan 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, dan lain-lain. 7 angka yang berurutan dan berbeda semua. Oke, kemudian yang terakhir adalah slow thermometer. Angka di sepanjang termometer lambat tidak boleh menurun dari lingkaran hingga ujung. Jadi angka di sini antara dia merupakan angka yang meningkat di sepanjang garis tersebut dari lingkaran hingga mencapai ujung, atau dia tetap sama ya untuk angka tersebut. Jadi tidak akan pernah bisa ada penurunan, hanya bisa angkanya sama atau meningkat dari lingkaran hingga mencapai ujung pada slow thermometer. Dan yang terakhir kita punya satu titik consecutive pairs. Angka yang dipisahkan oleh titik putih memiliki selisih 1, misalkan adalah angka 2 dan 3, angkanya memiliki selisih 1, dan tidak semua titik diberikan, jadi misalkan untuk dua petak ini, walaupun dia tidak memiliki titik putih, dia masih mungkin untuk memiliki angka dengan selisih 1. Jadi kita hanya punya informasi positif saja di puzzle ini. Oke, dan itu adalah peraturan untuk Cool Sudoku, dan mari kita langsung saja untuk restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, di sini kita lebih banyak untuk beberapa varian dari Dutch Whispers ya. Tapi biasanya Dutch Whispers itu agak lumayan susah sih ya untuk logikanya. Tapi mungkin saya akan coba jelaskan dulu dari situ deh. Karena untuk Dutch Whispers itu logikanya angka 5 itu bisa ditempatkan pada Dutch Whispers. Tapi kalau kita menempatkan angka 5 pada garis Dutch Whispers, dua angka yang bersebelahan dari angka 5 maksudnya itu hanya bisa angka 1 dan 9. Nggak ada angka lain yang memiliki selisih minimal 4 dengan angka 5 kecuali angka 1 dan 9. Jadi kalau ada angka 5, angka yang bersebelahan dengan angka tersebut harus 1 atau 9. Dan kalau misalkan garis itu tidak memiliki angka 5 ya. Jadi misalkan untuk seluruh petak ini deh. Kalau misalkan seluruh petak ini ternyata kita ketahui bahwa itu tidak akan pernah bisa memiliki angka 5 lagi. Kita langsung tahu nantinya bahwa angka rendah, angka 1, 2, 3, 4, dan angka 6, 7, 8, 9 itu akan selalu bergantian di sepanjang petak-petak tersebut. Jadi kita asumsikan bahwa seluruh petak ini tidak akan pernah bisa berisi angka 5 lagi. Karena kalau kita menempatkan angka rendah bersebelahan 1, 2, 3, 4 itu hanya bisa memiliki selisih maksimal 3 saja. Dan itu kan nggak bakal pernah bisa mencapai minimal 4. Sama juga dengan angka tinggi bersebelahan, kita hanya bisa mendapatkan selisih maksimal 3 saja. Makanya kenapa nantinya angka rendah dan angka tinggi itu akan selalu bergantian dalam angka tersebut kalau misalkan dia tidak berisi angka 5 lagi. Atau intinya adalah dua angka di sini akan selalu memiliki uh, polarity yang sama, angka rendah angka tinggi, dua angka di sini akan memiliki polarity yang sama. Tiga angka di sini akan memiliki polarity yang sama karena akan bergantian, dan dua angka di sini adalah polarity yang berkebalikannya. Kita nggak tahu yang mana yang merupakan angka rendah dan mana yang merupakan angka tinggi. Kita harus tentukan juga di situ. Oke, dan itu adalah logika dari Dutch Whispers ya. Makanya kenapa agak sedikit lebih tricky untuk menyelesaikan Dutch Whispers ini dibandingkan German Whispers ya. Karena kalau di German Whispers kita langsung bisa melakukan coloring, tapi kalau di Dutch Whispers ini kita masih belum tahu bagaimana angka 5 itu akan mempengaruhi Dutch Whispers tersebut atau enggak. Oke, tapi ya mungkin di sini untuk lebih mudahnya kita akan mulai dulu dengan slow thermo lah ya. Kita bisa langsung pencil marking aja untuk slow thermometer di sini. Kita coba untuk mencatat dulu sebuah petak itu minimal harus berisi angka apa ya, dan dari maksimalnya juga. Jadi kayak misalkan petak ini seminimal mungkin harus berisi angka 1,
ini bisa aja meningkat kedua ya. Dia nggak bisa berisi angka yang sama atau dia akan terjadi perulangan di boxnya. Maka minimal banget berisi yang kedua. Ini masih mungkin untuk menjadi yang kedua dan berisi angka yang sama, jadi minimal harus 2, ini minimal 3 sekarang karena dua angka di sini harus berbeda. Jadi harus meningkat ke minimal 3, ini meningkat ke 4, minimal ke 5, minimal ke 6 di sini. Dan dari segi maksimalnya ini harus 9, 8, 7, 6. Ini bisa aja berisi angka yang sama, maka maksimal juga 6. Maksimal di sini harus 5 karena ini harus dua angka yang berbeda lagi tadi, dan ini adalah angka yang lebih besar dari angka di sini kan ya berarti. Dan maksimal sini adalah angka 4. Dan kita bisa pencil marking bahwa petak ini karena minimal berisi angka 1 dan maksimal berisi angka 4, maka hanya bisa 1, 2, 3, 4 untuk petak tersebut. Itu adalah cara melakukan pencil marking untuk slow thermometer di sini. Oke, jadi kita coba di situ dulu, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, dan 6, 7, 8, 9 untuk petak tersebut. Dan kita lakukan logika yang sama untuk termometer sini. Termometer sini kayaknya nggak ada, ya nggak ada angka yang bisa berbeda ya, karena petak ini dan petak ini nggak bisa berbeda. Petak ini dan petak ini nggak bisa berbeda. Nggak bisa sama maksudnya. Sama juga di sini, sama juga di sini, sama juga di sini, sama juga di sini. Jadi ini merupakan termometer yang standar ya, karena nggak bisa ada angka yang berulang, maka dia harus selalu meningkat sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya berarti. Jadi maksimal 9 sini, jadi harus 7, 8, 9. Kita hanya punya dari segi minimal dan maksimal 3 angka untuk masing-masing petak ini. 4, 5, 6, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 2, 3, 4, dan 1, 2, 3. Oke, jadi kita punya posisi seperti ini ya. Oh, dan sekarang di box ini di mana angka 9 berada ya. Kita bisa melakukan logika itu dari situ. Tapi dengan melakukan pencil marking dan ini juga nggak terlalu banyak untuk adatnya, biasanya saya melakukan pencil marking aja lebih sukanya. Jadi ini harus berisi angka 9 hanya bisa satu tempat dan satu hanya bisa di sini atau di sini sekarang. Oke. 8 menariknya di box ini dia hanya bisa di sini dan itu mengeliminasi angka 8 di sini ya. Jadi nggak mungkin 8 dan 9 lagi sekarang oleh Sudoku. Ada 8 di sini mengeliminasi petak ini. Jadi sekarang maksimalnya berkurang ya. Ini nggak mungkin 8 atau 7 lagi. Ini nggak mungkin 7 atau 6. Ini nggak mungkin 6 atau 5. Ya, ini nggak mungkin 6 atau 5. Ini nggak mungkin 6, 5. Harus di bawah 4. Ini nggak mungkin 5. Dan ini adalah angka yang lebih besar dari angka di sini. Maka ini nggak mungkin 4. Oke, dan ini maksimal sekarang 1 atau 2. Oke, jadi 8 sekarang hanya bisa satu tempat, di box ini hanya bisa di sini, dan membuat satu tempat juga untuk angka 7, membuat satu tempat lagi untuk angka 6, dan membuat angka di sini menjadi 7 untuk meningkat. Wow, saya lumayan suka banget deh dengan bagaimana cara termometer ini bekerja ya. Luar biasa banget kalau menurut saya. Benar-benar keren banget. Dan bahkan sekarang 5 juga bisa kita tempatkan ya. 5 hanya bisa di sini di boxnya, dan kita langsung dapat banyak informasi di slow thermometer ini. Luar biasa banget. Oke, ada eliminasi nggak yang bisa kita lakukan di sini? 2, 3, 4, 5 ya. Coba kita sama-sama aja mungkin di kolom ini 2, 3, 4, 5 yang belum muncul ya. Nanti mungkin akan membantu kita dalam menyelesaikan angka tersebut. Oke. Hmm, hmm. Ya, di sini kayaknya masih hmm, angka 4 juga masih bisa kita tempatkan ya. Jadi masih ada lagi beberapa informasi yang bisa kita dapatkan. 4 hanya bisa di sini di box ya. Jadi ini bukan 4 lagi sehingga ini bukan 3 lagi ya supaya bisa menurun dari ini maksimal 3 maka ini maksimal 2 karena harus bisa angka yang berbeda. Dan sekarang 3 juga bisa ditempatkan bahkan ya. Wow. Jadi dari awal banget kita langsung bisa selesaikan seluruh angka di sini ya dengan menggunakan slow thermometer aja. Oke. Ini bukan ini minimal 3 ya sekarang. Jadi ini harus 3 atau 4 agar bisa meningkat atau tetap sama dari angka tersebut. Oke. Berarti 2 di kolom ini menariknya ada di atas ini ya. Tapi kayaknya informasinya sudah tidak banyak yang bisa kita dapatkan lagi dari slow thermometer ini. Tapi ini adalah start yang sangat keren banget ya untuk permulaan dari slow thermometer ini. Oke, coba kita mungkin melihat antara di Renban dulu atau di Dead Whispers-nya ya. Tapi ya Dead Whispers masih menurut saya masih belum terlalu menarik sih, walaupun ada beberapa angka yang melihat ke kanan, melihat ke kiri, tapi di sini Renban-nya mungkin bisa lebih membantu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita punya dua garis yang merupakan Renban 7 petak. Renban 7 petak itu pasti akan selalu memiliki angka 3, 4, 5, 6, 7. Kemungkinannya 1 sampai 7, 2 sampai 8, atau 3 sampai 9 ya. Dan itu pasti bakal selalu ada angka 3, 4, 5, 6, 7. Ya, dan harusnya
Oke, saya dapat sebuah logika di sini. Jadi di box ini, kalau kita lihat untuk totalnya ya, di kedua garis ini pasti bakal ada 3, 4, 5, 6, 7 kan ya. Sebuah Renban tadi pasti bakal selalu Renban 7 petak pasti bakal ada angka 3, 4, 5, 6, 7. Berarti totalnya untuk kedua garis ini bakal ada 3, 4, 5, 6, 7 muncul dua kali di seluruh petak ini. Tapi di box ini kita hanya bisa tempatkan maksimal satu untuk masing-masing angka. Karena tidak boleh ada angka yang berulang dalam suatu box kan pasti. Jadi untuk mendapatkan 3, 4, 5, 6, 7 yang kedua, kita harus tempatkan semuanya di 5 petak ini. Karena kita butuh menempatkan angka 3 dua kali. Maka satu angka 3 bisa ditempatkan di sini, satu lagi harus di sini. Sama juga untuk 4, sama juga untuk 5, sama juga untuk 6, sama juga untuk 7. Jadi seluruh angka di sini adalah 3, 4, 5, 6, 7 yang berbeda untuk memenuhi kuota yang harus muncul dua kali kita. Oke. Dan sekarang ini bukan 7 lagi, sekarang oleh Sudoku. Dan dan ini adalah 5 angka yang berbeda ya, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oh, dan kita, oh wow, ada 3, 4, 5, 6 quadruples ya di baris ini. Jadi sekarang angka tiganya di 4 petak ini dia hanya bisa di sini, sehingga ini bukan 3 lagi, dan ini akan menjadi angka 2. Ini 4 angka yang dipilih dari 4 petak tersebut. Maka saya tidak boleh 3, 4, 5, 6 lagi. Dan tiganya bakal ada di sini, berarti ini bukan 3 lagi sekarang. Oke, nice. Di baris ini berarti tersisa 189 yang belum muncul, dan berarti sudah mulai dapat beberapa informasi untuk Dash Whispers ini ya. Ini adalah 8 dan 9, nggak mungkin satu oleh Sudoku. Lalu, itu satu menariknya di box ini dia hanya bisa dua tempat ya, antara di sini atau di sini. 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke. Dan di box ini menariknya kita masih butuh menempatkan angka 1 dan angka 9 ya. Dimanapun angka satunya berada, itu nggak mungkin ada angka 9 dong, pada renban yang sama. Karena kita pilihannya 1-7, 2-8, atau 3-9. Jadi dimanapun angka satunya berada, akan membuat renbannya menjadi 1-7. Dan dimanapun angka 9-nya berada, itu akan membuat renban tersebut menjadi 9-3 ya. Salah satu renban ini bakal 1-7, salah satu lagi bakal 3-9. Oke. 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oh. Tapi tadi dengan logika di mana masing-masing tiga, tadi kita tahu ini adalah 3, 4, 5, 6, 7 yang berbeda semua kan ya. Kita harus muncul masing-masing satu untuk angkanya. Jadi ini berbeda semua. Coba kita melakukan coloring untuk menandakan angka 3, 4, 5, 6, 7 tersebut kan ya. Jadi angka yang berbeda semua di sini. Ini adalah 3, 4, 5, 6, 7 yang biru. Ini adalah merah misalkan. Ini hijau, ini kuning, ini ungu. Ini saya ganti warna orange saja mungkin. Dan ini warna merah deh. Oke, misalkan ada seperti ini ya. Berarti sekarang di Renban ini kita masih butuh menempatkan 3, 4, 5, 6, 7 yang biru dan 3, 4, 5, 6, 7 yang ungu kan ya. Dan dia belum muncul di seluruh angka di sini. Nggak kebalik-kebalik. Di Iya, di Renban ini kita masih belum menempatkan 3, 4, 5, 6, 7 yang biru dan 3, 4, 5, 6, 7 yang orange. Dan biru dan orange nggak mungkin ada di kolom ini lagi. Berarti biru dan orange harus ada di sini kan. Dan berarti dia harus muncul di Renbannya. Jadi hanya bisa dua petak tersebut. Dan 3, 4, 5, 6, 7 tersebut nggak mungkin 6 dan 7. Maka biru bukan angka 6 dan 7, dan orange juga bukan angka 6 dan 7. Sehingga menjadi 3, 4, 5 kan ya. Ini adalah 3, 4, 5. Satunya harus biru, satunya harus orange. Berarti sekarang di 3, 4, 5, 6, 7 kita hanya bisa angka 7-nya yang merupakan angka ungu berarti kan ya sekarang. Wow. Dan 7 harus terhubung dengan angka 6 atau 8 untuk titik putih di sini. Oke. Lalu 3, 4, 5, 6, 7 tadi berarti kita tahu pilihannya itu yang tersisa antara dia merupakan angka 1, 2, 1 sampai 7, berarti kita butuh 1, 2, atau
3 sampai 9 ya. Berarti kita masih butuh 8 atau 9 untuk memenuhinya. Antara ini merupakan 1 2 atau saya merupakan 8 9. Dan hijau, ungu, merah itu juga harus muncul di rembat ini di box ini ya, di salah satu petak ini nantinya. Tapi kayaknya kita otomatis sudah pasti akan muncul di garis tersebut kan ya. Karena kita tahu ini merupakan biru orange dan dia merupakan angka 1289. Jadi sudah pasti oke di situ. Oke. Dan ini bukan 8 lagi dan ini bukan 9 oleh Sudoku ya sekarang. Lalu 3 4 5. Lalu di mana lagi berarti sekarang? Biru orange ya. Hmm, hmm. Menariknya sekarang untuk di box ini lumayan terbatas nggak sih untuk penempatan angkanya? Karena kita masih butuh menempatkan angka 2 di box ini. Dan juga menempatkan angka 9 bahkan di box ini yang belum muncul ya. 3 4 5 6. Dan kita tahu 3 bakal ada di atas ini nantinya. Kita nggak bisa, ya kita hanya bisa mendapatkan maksimal angka 4 lah ya. Angka 4 nggak boleh ada di sini. Karena kita tahu 1 dan 2 itu nggak boleh bersebelahan di sini. Kalau 1 dan 2 bersebelahan hanya bisa selisihnya 1 saja kan ya. Jadi salah satu petak ini bakal berisi angka 1 atau 2, satunya lagi harus 1 dan 2 yang lainnya. Dan kalau angka 1 ditemani dengan angka 4 itu nggak bakal pernah bisa, 2 ditemani dengan angka 4 juga nggak bakal pernah bisa. Jadi ini nggak bakal pernah berisi angka 4 lagi sekarang. 4 harus di atas ini. Sehingga membuat ini bukan 4 lagi sekarang. Ini adalah angka 3 dan 4 harus di atas ini. Angka apa yang bisa menemani angka 1 atau 2 di sini? 1 mungkin bisa ditemani dengan angka 5, itu masih oke. 2 hanya bisa ditemani dengan angka 6 atau lebih ya. Sudah ada angka 7 mungkin. Kalau misalkan ada angka 6 di sini, hmm, masih ada beberapa opsi sih ya untuk menemani angka 1 atau angka 2 di sini. Jadi kayaknya masih belum tahu saya bagaimana itu bisa berinteraksi. Oke. Hmm, cukup menarik ya puzzle ini sejauh ini. Tapi gimana cara kita bisa mendapatkan informasi lebih lanjut? Um, 5 6 3 4 5 6 1 2 8 9 ya. Ada nggak sih untuk 3 4 5? Ini adalah angka 8 atau 9. Dia hanya bisa bersebelahan dengan angka 1 2 3 4 5 ya. Kalau dia tadi angka tinggi nggak boleh bersebelahan, maka ini harus 2 3 4 5. Salah satu petak ini harus berisi angka 1. Oh, oke, 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 oke. Ini lumayan menarik. Di baris ini, sekarang kita masih butuh angka 1 di salah satu petak ini. Tapi kita tahu tadi kalau misalkan di 3 petak ini, tidak berisi angka 5, kita tahu nantinya ini akan selalu bergantian. Karena kita tahu ini salah satu petak ini akan berisi angka rendah, harusnya akan terjadi angka rendah, tinggi, rendah. Dan itu nggak mungkin terjadi, karena angka rendah kita hanya bisa merupakan angka 1. Ini bukan angka dengan um, polarity yang sama angka rendah angka tingginya. Jadi harus ada angka 5 di salah satu petak ini dan hanya bisa di sini sekarang. Dan itu masih mungkin karena bisa bersebelahan dengan 1 dan 9 di sini sekarang. Wow. Oke, luar biasa banget untuk logika di sini. Ini bukan 5 lagi. Kita punya 3 4 pair ya. Berarti ini bukan 3 dan 4 lagi sekarang, sehingga menjadi 2 dan 5. Dan ini bukan 5 lagi sekarang ya. Um, Berarti 5 oleh Sudoku menariknya di box ini nggak mungkin di seluruh kotak ini, hanya bisa di sini sekarang ya. 5 masih mungkin untuk di bawah karena masih bisa bersebelahan dengan 1 atau 9. Kalau ada 5 di sini, kita harus mendapatkan angka 9 di sini agar bisa bersebelahan. 5, makanya masih ada opsi juga untuk itu bisa berisi angka 1 atau 9 di sini. Jadi kita masih belum tahu di situ. Oke. 2 3 4 5 ya. Lalu uh hmm. Iya, nggak mungkin nggak sih? Karena
Ini sudah ada 4 angka dari 2, 3, dari angka rendah lah, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di baris ini kita masih butuh satu lagi angka dari angka rendah 1, 2, 3, 4, 5 dan juga dua angka lagi yang merupakan angka tinggi yaitu angka 8 dan 9. Tapi kita tahu nantinya dimanapun angka 9-nya berada, di atasnya itu pasti harus merupakan angka rendah dari pilihan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu sudah mengambil kuota untuk angka 1, 2, 3, 4, 5 kita. Ada satu di sini, satu di sini, satu di sini, satu di sini, dan satu lagi dimanapun angka 9-nya berada, di atasnya harus angka 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu sudah mengambil 5 kuotanya untuk angka rendah. Jadi ini adalah angka tinggi kita yaitu angka 8 dan 9 untuk di baris tersebut. Jadi ini bukan angka 8 dan 9 lagi atau petak ini nggak bakal pernah bisa memilih kandidat. Harus angka 1 dan 2. Wow. Oke, ini adalah puzzle yang kalau menurut saya dibuat dengan sangat luar biasa banget sih. Interaksinya benar-benar luar biasa banget di sini. Saya lumayan suka banget. Jadi sekarang di kolom ini kayaknya masih ada beberapa opsi juga, tapi kita sekarang sudah tahu ini merupakan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ini adalah 8 sampai 3 sekarang. Oke. Dan untuk angka 1 itu akan selalu bersebelahan dengan 8 atau 9 situ berarti ya. Hmm. Ya, masih ada beberapa opsi juga di situ untuk menyelesaikannya sayangnya. Oke, di mana lagi lanjutannya berarti? 3, 4, 5, 6 di sini ya. 1, 2 pair di sini membantu nggak itu? 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6. Oh, ini adalah angka 8 ya tadi. Ini 19 pair membuat menjadi 8 sekarang. 8 tapi bisa bersebelahan dengan angka apapun di situ. Tapi ini adalah angka yang bukan angka 5, maka ini harus rendah, ini harus tinggi. 6, 7, 8, 9. Bukan 8 awal sudoku di barisnya. Ini juga sama ya. Dua angka di sini nggak mungkin ada angka 5, maka dia harus satu angka rendah dan satu angka tinggi. Hmm, masih ada opsi juga tapi sayangnya. Oke. Um, 2, 3, 4. Gimana cara kita tahu di mana angka 5 di sini yang menariknya? Hmm. Ada nggak sih cara kita untuk mengetahui apakah ini akan menjadi hmm, uh, kalau 5 bakal ada di sini, karena kita tahu di baris ini sudah ada satu 2 pair, maka tidak boleh ada angka satu lagi di barisnya. Kalau ada 5 di sini, ini akan membuatnya menjadi bukan satu lagi karena ada satu di sini, harus 9 dan ada 9 di sini. Jadi ini bakal double 9. Kalau ada 5 sini juga sama, ini bakal double 9 nantinya. Karena nggak mungkin ada satu juga tadi di dua kotak ini. Jadi kalau di atas menariknya bakal ada double 9 ya untuk logika tersebut. Tapi kalau ada 5 di sini, mungkin masih ada beberapa opsi. Sama juga di sini ya. Kalau 5 di sini kita hanya bersebelahan dengan satu angka saja dan itu nggak terlalu banyak permasalahan di situ. Hmm, Oke. Ini gimana lanjutannya ya? Satu, dua ya. 3, 4, 5, 6, 7. Satu akan bersebelahan dengan 8 atau 9. 5, satu akan bersebelahan dengan 8 atau 9. 9 bisa bersebelahan dengan angka apapun. Wow, saya agak ngestak nih. Gimana cara lanjutannya ya? 7, 6, 8, 1, 2. Kita tahu angka hmm, 1 ini bakal selalu angka rendah lah ya intinya. Karena ini angka tinggi, ini nggak mungkin merupakan angka tinggi juga. Angka tinggi nggak boleh bersebelahan. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini bukan angka 3 atau 4 ya, Wesidoku. Dia antara dia 5 atau dia merupakan angka 1 atau 2. Lalu, hmm,
5. Ini kalau feeling saya ada sesuatu interaksi dari angka 1 dan 9 di box ini sih. Dan bagaimana cara kita bisa menempatkan angka 5 di sini ya. Dengan angka rendah juga dengan angka tingginya. Tapi gimana caranya? Hmm. Oh, atau mungkin di box ini kali ya yang saya miss logikanya. Ada suatu logika yang saya miss kayaknya di sini. Iya, karena dimanapun angka birunya berada, kalau misalkan biru di sini dan biru muncul di sini di boxnya, itu akan membuat biru di box ini dia harus muncul di sini. Tadi kita tahu ungu, hijau, orange, merah, dan biru itu adalah angka yang berbeda semua. Jadi biru hanya bisa di sini di boxnya. Sama juga kalau muncul di sini, dia harus muncul di sini. Karena ini bukan angka biru sekarang. Jadi apapun angka birunya itu, dia akan selalu muncul di bawah sini berarti ya. Dan tadi kita tahu karena angka 3 dan 4 di boxnya hanya bisa di sini, maka biru bukan angka 3 atau 4. Biru itu harus angka 5 sekarang berarti. Jadi kita tahu ini adalah angka 5 dan membuat ini ada angka 5 di sini ya. Wow. Oke. Dan biru 5 di sini akan mengeliminasi 5 di sini, sehingga 5 harus di atas, dan akan membuat petak ini akan menjadi 9. 5 hanya bisa bersebut dengan 1 atau 9, dan nggak mungkin satu lagi sekarang. Oke, saya miss di situ ternyata. Dan dimanapun angka 5 berada, tadi kita tahu di bawahnya harus ada angka 9, karena nggak mungkin satu lagi, 1 2 pair, 599 atau 599 sekarang. Lalu, di sini berarti bakal ada angka 5 ya, yaitu angka biru kita. Jadi kita tahu pilihannya harus ada angka 1, ada angka 2, dan angka 9, dan angka 5 di sini. Jadi ini bukan 5 lagi, sehingga di barisnya kita butuh 5 di sini. Nice. Oke. Berarti angka 2 itu hanya bisa bersebelahan dengan 9 ya. Berarti ini bakal ada 2 dan 9 dan 1 5 yang bersebelahan. Ini bukan satu lagi, sehingga kalau yang 1 5, ini bukan 5 juga oleh sudoku. Simpelnya aja. Ini bukan 1, ini udah 1 2 9, saya delete aja untuk question mark. Berarti sini sudah ada 6, ini harus 8 yang belum muncul di boxnya, sehingga membuat ini menjadi 9 sekarang. Di baris ini berarti ada angka 8 ya, yang belum muncul di salah satu petak ini di barisnya. Nice. Lalu, 34 selesai sini. Um, Coba kita benchmark dulu, kalau ini mungkin kita masih butuh 3 4 9 ya yang belum muncul. Dan bakal ada 9 di kolomnya nanti di atas. Um, 45 ya. Kita nggak tahu tapi ya yang mana yang 34 di sini. 3 4 6. 1 5. Itu kali ya. Iya, karena ini nggak mungkin 5 lagi sekarang. Kalau ada 5 di sini, kita tahu ini harus 1 dan 9. Dan itu nggak mungkin lagi sekarang di boxnya. Jadi kita tahu sekarang yang mana yang merupakan angka 5. Dan dia hanya bisa bersebelahan dengan 1 atau 9. Tapi kita tahu tadi 2 dan 9 harus bersebelahan di sini. Jadi ini harus 1, ini harus 1 atau 9, nggak mungkin satu lagi. Dan ini adalah yang 2 9 kita, tapi kita tahu bagaimana dia urutannya karena sudah ada 9 sini. Luar biasa sekali. 92 ini harus bersebelahan dengan minimal 6. 6, 7, 8, 9, tapi nggak mungkin 9 atau 8 oleh sudoku. Dia harus 6 atau 7. Lalu ada sudoku nggak yang membantu kita di sini ya? Ini mungkin 3, 4, 3, 4, 6, dan 8 yang belum muncul ya. Ada 3, tidak mungkin sini lagi. Lalu ini bukan 4 oleh sudoku. Ini juga bukan 8 sekarang oleh sudoku. 4 atau 6 berarti untuk petak ini. 3, 8. Baris ini yang 3 8 ya. 3 8, 4 6, dan angka 2. Bakal ada angka 2 di salah satu petak ini yang oleh sudoku di barisnya. Dan 3 dan 8 sudah dari sini, maka kita harus memenuhi angka di sini dengan 2, 4 atau 6. 2, 4, 6, 38 ya. Di boxnya sudah ada 38 di sini. Ini masih mungkin untuk 5 kalau dia bersebelahan dengan angka 9 sayangnya ya. Masih ada opsi di situ. Cuman 2 di sini menyelesaikan 1 2 kita, menyelesaikan 1 2 di sini. Nice. Lalu berarti 1.
Satu menariknya sekarang oleh Sudoku, dia harus ada di sini ya. Berarti ini adalah 1 dan 5 pair sekarang. Oke. Dan kita tahu di mana angka 5 berada yang menariknya. Coba saya pengen delete aja deh untuk coloring sini ya, karena kayak sudah tidak terlalu membantu kita lagi untuk coloringnya. Jadi sekarang untuk ini karena tidak bisa berisi angka 5 lagi, kita tahu dia akan selalu bergantian untuk polarity tersebut. Kita misalkan saja ini merupakan kuning, biru, kuning, biru. Ini akan selalu bergantian sekarang polarity-nya. Dan itu membantu nggak di sini? Kita tahu ini karena harus berisi satu angka rendah dan satu angka tinggi. Angka tinggi kita merupakan angka 6 atau 7. Dan 6 dan 7 itu nggak mungkin bersebelahan dengan angka 4 ya. Jadi hanya bisa bersebelahan dengan 2 atau 3 saja pada angka tersebut. Karena nggak mungkin ada angka satu lagi. Jadi 6 atau 7 dan bersebelahan dengan 2 atau 3. Tapi ini bukan angka 2 dan 3. Maka ternyata kuning kita merupakan angka tinggi ya sekarang. Jadi ini harus yang angka rendah kita dan ini adalah angka tinggi kita. 6, 7, 8, 9. Tapi nggak mungkin 6, 7, 9 oleh Sudoku. Maka hanya bisa 8 sekarang. Membuat ini menjadi angka rendah yaitu angka 1 dan 9 di sini. Jadi kita tahu 9 bersebelahan dengan angka rendah ya. 2, 3, 4. Nggak mungkin 5 sekarang oleh Sudoku. Lalu um, berarti yang belum muncul di box ini adalah angka 679 ya, yang 9 aja, 9 oleh Sudoku sekarang hanya bisa di sini di box ya. Nice. Berarti di box ini ada angka 4 di sini, ini bukan 4 lagi sekarang. Maka di renbannya kita sudah ada 3 dan 5 ya. Sudah ada 3 5 sini, berarti nggak mungkin ada angka 3 lagi di renbannya. Hanya bisa di sini sekarang. Mengeliminasi 3 di atas dan kita punya proses seperti ini. 2 membuat ini menjadi 3, ini bukan 3 lagi sekarang. 2, 4, oke. Oh, dan 4 nggak mungkin bersebelahan dengan 6 atau 7 ya. Maka hanya bisa 2 di sini, 4 di sini. 3 dan 6 nggak mungkin bersebelahan atau selisihnya terlalu sedikit. Maka harus 7, 6 seperti ini. Dan 5 nggak bisa bersebelahan dengan angka 6. Maka harus 5 dan 1. Dan suddenly kita bisa menyelesaikan untuk angka-angka di sini. Luar biasa banget hasilnya. Ini bukan 4 lagi sekarang. Ini bukan... masih bisa ada... Oh, ada 6 juga ya. 4 ke bawah membuat menjadi 2 sekarang. Adalah 4, 6. Kolom ini kita masih butuh 4 dan 6. Menariknya ini membentuk 4 6 pair di boxnya ya. Jadi ini harus 7. Ini harus 3 yang belum muncul di boxnya. Oke. 4 dan 6 ya. Kalau 6 ini harus angka 1 atau 2. Kalau 4 ini harus angka 8 dan 9. Tapi oleh Sudoku nggak mungkin 1, 2, 9. Makanya bisa 8 yang bersebelahan dengan angka 4. Menyelesaikan 4, 9 kita. Ups, saya salah pensemak. Harusnya nggak, ya harusnya nggak ini ya, nggak apa, nggak mempengaruhi logika-logika saya nggak sih harusnya. Sama-sama lagi harusnya 346 ya. 346. Ya harusnya nggak saya nggak menggunakan angka 34 di atas ya untuk menyelesaikan puzzle-nya. Jadi harusnya nggak ada masalah di situ untuk menyelesaikan Sudoku ini. 34 ya, 12 15 ini saya dapatkan untuk angka di sini dengan menggunakan logika dari samping kan ya tadi. 237 678 81 234 ya, ini 35 pair saya dapatkan dengan adanya angka 4 di sini, jadi nggak ada masalah di situ. Dan ini harusnya tinggal saya ganti saja angka 9 dengan angka 6. Nggak mempengaruhi logika apapun yang sudah saya dapatkan di sini. Ups, sorry gengs. Aduh, saya nggak tahu kenapa kadang-kadang memang harus agak berhati-hati banget ya untuk nggak melakukan salah benchmarking. Oke, tapi di kolom ini yang tersisa adalah 4 dan 6 dan bisa selesai dengan 4 di sini. Lalu 4 menyelesaikan 6, 4 di bawah. Ini bukan 4 lagi, sehingga harus 3, 4 di sini, dan ini bukan 3 lagi. Nice, 3 membuat menjadi 4, 2 dan 5. Mungkin coba bisa aja kali ya. 5 bisa bersebelahan dengan 1 atau 9, tapi nggak mungkin 1. Dan kalau 2, dia harus bersebelahan dengan angka 6 atau lebih, jadi ini sudah pasti merupakan angka tinggi ya. Angka tingginya nggak mungkin 7 atau 8, jadi ini adalah 6 atau 9 sekarang. Oke. Dari sini, kolom ini kita butuh 5 dan 7. Kolom ini kita butuh 2, 3, 6. Ini bukan 6 lagi sekarang.
Coba kita masuk juga baris ini kita masih butuh 8 dan 6. Belum membantu banget, tapi di baris ini 7 dan 4 ya. Belum juga tapi ya, 4, 7. Seluruh angka di sini nggak bisa terselesaikan menariknya. Oh, ada 5 tapi ya, menyelesaikan 5, 3 kita. Sebenarnya kita bisa selesaikan itu dulu. 4, 6, 8, 6, 9. Mungkin ada whispers di atas lah ya untuk membantu kita menyelesaikan angka-angkanya. 2, 3, 6 ya. Kalau misalkan angka di sini dia antara berisi angka yang sama atau ini merupakan angka 5 ya. Oh, ini nggak mungkin angka 5 sekarang karena sudah ada angka 5 di sini. Jadi Dutch whispers ini tidak akan pernah bisa memiliki angka 5 lagi. Jadi harus bergantian ya angka rendah dan angka tingginya. Jadi ini merupakan angka yang sama antara ini rendah tinggi rendah atau rendah atau tinggi rendah tinggi. Kalau angka tinggi di sini masih ada beberapa opsi di situ. Cuman ada angka 5 yang misalkan 52 di sini. 52, 2 bisa berseberangan dengan angka apapun. 5 nggak mungkin sini lagi, Sudoku juga. Jadi ini harus terjadi pergantian juga. Apakah ini bisa merupakan yang kuning? Kita tahu ini merupakan polarity yang sama dan ini merupakan polarity yang berbeda. Kalau ini adalah polarity yang kuning, akan membuat ini terlalu banyak ya. Kalau ada angka rendah, kita punya terlalu banyak angka rendah. Kalau angka tinggi, kita punya terlalu banyak angka tinggi. Kita hanya punya masing-masing 4 di dalam setiap baris, kolom, dan box. Jadi ini merupakan yang polarity biru, ini adalah polarity kuning. Dan sekarang, yang mana yang merupakan angka rendah, yang mana merupakan angka tinggi? Kalau ini adalah angka rendah, dia harus 2 dan 3 ya, karena nggak mungkin 4 dan 1. Dan 2-nya kita tahu bakal ada di sini, dan 3-nya bakal ada di sini. Kalau dia adalah angka tinggi, dia nggak mungkin 8, maka harus dari pilihan 6, 7, 9. Dan ini bukan 9 lagi sekarang. Oke. 6, 7, 9, 2, 3, 6. Yang mana tapi? 2. Oh, 2 tapi membuat yang jadi 3 ya sekarang. Jadi ini bukan 3 lagi sekarang. Dan kalau ini adalah angka rendah, dia harus 2 di sini dan 3 di sini. Kalau ini adalah angka tinggi, ini harus 6 dan ini harus 7 sekarang karena nggak mungkin 9 juga. Oke, antara 23 atau 67. Kalau dia 23, dia bersebelahan dengan angka apa? 3 minimal harus bersebelahan dengan angka 7 ya, jadi harus 7 atau 8. 6 atau 7, 6 hanya bisa bersebelahan dengan 1 atau 2, tapi nggak mungkin 2, jadi hanya bisa 1, 1, 7 atau 8. Ini gimana cara nyelesain sih? 6, 7 atau 9 ya. Oh, oke, oke, oke. Salah satu dari angka di sini merupakan angka, salah satu dari angka sini merupakan angka rendah lah ya. 1, 2, 3, 4. Dan dia bukan angka 2, 3, 4. Jadi harus ada angka 1 di sini. Angka 1 membuat 1 di box ini, kita bisa tempatkan sekarang, hanya bisa di sini. Berarti ini harus 6, 8, 9 yang belum muncul di kolomnya. 3, 4 ya. 3, 4, 7, 9. 4, 6, 7, 8. Oke. Oh, dan 1 nggak mungkin sini lagi sekarang. Oke, berarti kita tahu di mana angka 1 berada. Ini merupakan angka rendah, maka ini merupakan angka tinggi, 6, 7. Dan ini adalah angka rendah, yaitu 2, 3 seperti ini. Dan terhubung dengan angka 7, 8, 9, tapi nggak mungkin 7. Oke, nice. 6 membuat ini jadi 9. Ini bukan 9 lagi. Di mana angka 9 di baris ini? Dia hanya bisa di sini sekarang. Dan ini membuat ini menjadi 8 oleh Sudoku, ini menjadi 6, ini menjadi 8. Dan kita butuh 7 di barisnya. Nice. Tinggal kita lagi, ini menjadi 6. 7 membuat 7, 4 selesai, 4, 6, 6, 8. Dan yang terakhir adalah 8, 2, dan 3. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk Cool Sudoku. Di sini saya coba untuk lihat aja ya coloringnya untuk melihat visual dari puzzle ini yang sangat indah banget dibuat oleh Chinstrap. Dan juga logika dan interaksi yang lumayan menarik banget ya. Saya lumayan suka bagaimana masing-masing garis ini saling membantu dalam menyelesaikan angkanya. Kita bisa mulai dari termometernya tadi, ternyata itu lumayan keren banget, bisa menyelesaikan banyak sekali angka-angka dan interaksi dari Renban yang lumayan menarik banget dari segi geometrisnya dan bagaimana angka-angka bisa bersebelahan untuk memiliki selisih minimal 4 di sini. Puzzle yang sangat luar biasa banget dan sangat seru banget untuk dimainkan oleh Chinstrap. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.